Presiden Joko Widodo mengatakan ibu kota Nusantara akan menjadi kota terhijau di dunia jika tetap berpegang pada konsep awal pembangunan. Jokowi mengatakan saat ini banyak yang salah kaprah memandang kota masa depan sebagai kota yang banyak gedung pencakar langit. Padahal kota masa depan adalah kota yang ramah lingkungan, termasuk nantinya IKN akan menjadi ibu kota, konsepnya kota hijau di dunia karena konsepnya kota Nusa Rimba, betul-betul hijau, asalkan jangan seperti hutan tanpa penghuni gitu ya. Kata Jokowi dalam acara peresmian Rakernas Apeksi ke-12 sebagaimana disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada hari Selasa 4 Juni 2024. Tepatkah klaim Jokowi? Apakah IKN konsep kota pintar, kota hutan, dan kota spons sesuai fakta dan memang dibutuhkan masyarakat? Dan apakah pembangunan IKN akan memperbesar deforestasi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan analis kebijakan hutan Bung Agung Wibowo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Agung? Alhamdulillah kabar baik di Ah, Kalimantan. Alhamdulillah. Dan kali ini klaim presiden kita menjadi kota terhijau di dunia, katanya gitu kan. Menurut Jokowi, hal tersebut sesuai konsep dengan pembangunan IKN yakni kota Nusa Rimba. Apakah klaim tersebut fakta, Bung Agung? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya melihat memang IKN ini dibuat seperti outlet gitu ya. Jadi kalau kita punya toko itu ada outlet di depan yang menampilkan segala hal yang bagus-bagus gitu ya. Sementara dapurnya itu di belakang itu tidak kita tampilkan kepada orang. Tentu dapurnya itu ya biasa tempat bekerja. Itu mungkin agak kotor, agak bau, pengap dan lain-lain ya. Nah, jadi saya melihat memang IKN ini seperti itu konsepnya. Jadi ditawarkan, ditunjukkan kepada dunia, inilah kota yang menjadi representasi Indonesia. Sebenarnya tentu kita tidak ingin hal seperti ini. Kita ingin bahwa smart city atau green city itu terjadi di seluruh Indonesia, bukan cuma hanya di IKN. Oleh karena itu, konsep pembangunan nasional ini perlu kita pertanyakan. Jangan karena banjir di Jakarta lalu kita untuk mengatasinya pindah ke IKN gitu ya, ke Kalimantan misalkan. Karena di Kalimantan sendiri ya potensi-potensi bencana itu selalu ada, baik jenis dan intensitasnya ya, yang mungkin berbeda-beda. Kalau di Kalimantan misalnya itu kabut asap, ya. Mungkin di Jawa tidak ya, tapi di Kalimantan itu kabut asap. Demikian juga dengan banjir itu biasa terjadi di Kalimantan. Oleh karena itu, klaim apa Green City, Green Building, Smart City, saya pikir ini adalah sesuatu yang bombastis ya. Ketika itu dibandingkan dengan kondisi kota secara umum di Indonesia, maka sebenarnya menurut saya kita perlu malu ya, karena IKN itu kalau benar terjadi nantinya ya, seperti yang dipropagandakan itu akan menjadi sesuatu yang berbeda ya, seperti bagian lain dari Indonesia. Dan menurut saya itu bukan representasi Indonesia. Nah, kalau kemudian disebut dia sebagai Nusa Rimba juga ya, artinya kota hutan ya, maka kita perlu sampaikan juga data-data pembandingnya. Apakah betul demikian? Ya. Teman-teman dari Center of Economic and Law Studies ya, Celios beberapa waktu yang lalu tuh merilis data bahwa hasil temuan NASA ya, ternyata lokasi di KN ini ya sekarang berbeda dengan beberapa tahun yang lalu ya. Mereka membandingkan foto NASA ya di lokasi KN pada bulan April 2002 itu kelihatan di situ masih banyak eh, daerah-daerah hijau ya, artinya pepohonan ya. Tetapi pada Februari 2024 itu eh, warnanya coklat gitu, artinya tempat terbuka. Maknanya daerah yang dulunya hijau berupa pepohonan ya itu sekarang sudah tidak ada lagi pepohonan, diganti dengan bangunan-bangunan fisik. Ini artinya juga bahwa kota itu dibangun ya dari daerah yang awalnya adalah hutan.
Jadi kayak kontraproduktif gitu ya, membangun kota hijau tapi dengan menebangi pepohonan yang sebelumnya ada. Dan ingat ya, kalau kita bisa membangun kota dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, tetapi membangun hutan itu tidak bisa secepat itu. Paling enggak 25 tahun. Ya. Kalau kita mendengar penjelasan Pak Ridwan Kamil yang menyatakan bahwa New York aja untuk bisa jadi kota hijau, kota besar ya, itu perlu waktu 100 tahun. Ini menurut saya eh, apa ya? Ya kontraproduktif ya. Kita menebang pohon yang sudah ada, kemudian kita menunggu 25 sampai 100 tahun untuk melihat ya kembalinya pohon itu. Jadi penebangan hutan atau pepohonan di daerah yang akan dibangun IKN sekarang ya, ini agak apa ya, agak membuat kita miris gitu ya. Kalau konsepnya seperti itu, ya. Mestinya pembangunan IKN itu dipilih di tempat-tempat yang tidak memiliki pohon yang banyak gitu ya. Artinya daerah-daerah yang sudah terdeforestasi atau terdegradasi itu bisa dibangun lah di situ lah. Tapi kalau di tempat yang sebelumnya hijau, ini kita sangat menyayangkan ya. Apapun alasannya, saya pikir em, landscape kota itu bisa memikirkannya agar pohon-pohon yang sudah ada itu tidak ditebang ya. Kalau kita melihat di negara maju ya, sebagai contoh di Jerman begitu ya, yang saya pernah melihat sendiri gitu ya, bagaimana orang membangun jalan ya, itu kemudian menghindari menabrak gitu ya satu pohon gitu ya. Karena mereka menjaga pohon itu. Jadi bangunan fisik ya, eh, pagar kah, jalan kah, itu kemudian harus berbelok ya, hanya untuk mempertahankan satu pohon yang ada di tengah kota. Padahal pohonnya juga tidak terlalu besar. Jadi demikian pentingnya mereka memandang pohon itu. Nah, kalau IKN ini kemudian mengorbankan banyak sekali pohon, tentu kita sangat sayangkan. Ya. Jangan karena pertimbangan, ini kan cuma satu pohon, ya masih banyak yang lain. Ya. Nah, tentu kita tidak ingin mendengar alasan seperti itu, karena spiritnya adalah menjaga lingkungan. Jadi eh, kita sangat berharap ya pembangunan dimanapun ya, termasuk di KN, ini betul-betul mempertimbangkan aspek lingkungan ya, supaya kota yang dibangun itu tidak malah merusak lingkungan ya, meskipun dia diinformasikan ya dipropagandakan sebagai kota yang ramah lingkungan ya. Jadi implementasi dari pembangunan itu seharusnya menganut prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, ekologis, dan sosial. Jadi tidak semata-mata efektivitas dan efisiensi ekonomi saja. Demikian saya pikir ya. Baik, Bung Agung, kalau tadi dikatakan di Jerman menghindari pohon itu sampai ditabrak gitu ya, Bung Agung. Kalau di negara kita ini jangankan pohon, aturan saja ditabrak gitu, Bung Agung, untuk melegalkan. Dan kemudian apakah tadi yang juga Bung Agung singgung terkait deforestasi dan degradasi hutan, apakah juga salah pemerintah, Bung? Degradasi dan deforestasi itu ada yang direncanakan, ada yang tidak. Ya, ya manusia ini perlu ruang untuk hidup. Ya, kalau kemudian untuk hidup itu mengorbankan gitu ya, sebagian kawasan hutan, sebagian tempat yang eh, pohonan sebelumnya, atau itu tidak mengapa, asal dengan pertimbangan yang matang ya, bahwa manfaat yang diperoleh manusia itu tidak lebih kecil daripada kerusakan yang ditimbulkan akibat pembangunan misalkan kawasan atau desa ya. Jadi itu yang direncanakan. Kalau yang direncanakan sih eh, eh, tidak mengapa selama itu sangat urgent ya. Tapi ada juga pembangunan atau deforestasi ya, deforestasi dan degradasi yang tidak direncanakan dengan baik. Biasanya dilakukan oleh pelaku illegal logging ya, kemudian juga mungkin industri-industri ilegal ya, baik tambang maupun maupun kebun. Jadi dia bisa direncanakan, bisa tidak. Nah, dalam perencanaannya itu deforestasi ini memang menjadi polemik gitu ya, menjadi polemik.
apakah deforestasi ini memang diperlukan atau tidak? Nah, ini kembali kepada konsep pembangunan yang saya sebutkan tadi. Kalau memang konsep pembangunannya itu betul-betul mengutamakan ya aspek keberlanjutan ya sustainability, maka perhitungannya itu akan sangat sangat detail ya. Jadi bukan hanya sekedar efisiensi atau efektivitas pergerakan alat-alat material gitu ya, untuk pembangunan kota, tetapi ke depan harus diperhitungkan. Misalnya, pepohonan itu kan akarnya bisa mencengkram tanah sehingga bisa menghindari terjadi longsor. Tajuk-tajuk pohon itu juga bisa mengurangi energi kinetik hujan yang jatuh ke permukaan tanah sehingga juga mencegah terjadinya erosi. Nah, ini hal-hal yang memang dampaknya bisa kita rasakan dalam jangka panjang dan bagi orang-orang yang tidak berpikiran ekologis ya, hal seperti ini seringkali disepelekan. Dampaknya ya 10-15 tahun ke depan terjadilah banjir. Ya. Kalau banjir sudah berlangsung di daerah yang apa tanahnya apa itu agak gembur begitu ya, itu membawa material tanah dan menyebabkan erosi. Kalau dia banjir itu terjadi di daerah yang tanahnya padat, maka runoff aliran permukaannya itu sangat kencang dan itu bisa menyapu apa saja yang dilaluinya. Oleh karena itu tidak ada hal yang baik dari terjadinya apa ya runoff aliran air permukaan yang kencang itu. Maka sebaiknya konsep pembangunan yang ada di daerah pedalaman ya, yang sebelumnya hutan, itu harus betul-betul menghitung. Jangan sampai ini kemudian menjadi bencana di masa yang akan datang. Oleh karena itu sekali lagi ya, saya tidak menganggap buruk deforestasi yang direncanakan, ya, asal perencanaannya itu dilakukan dengan sangat baik. Nah, tapi kalau deforestasi itu eh, tanpa perhitungan atau perhitungan yang kurang matang, kita mengkhawatirkan bahwa di masa depan yang menderita itu adalah masyarakat. Dan kalau kita hitung secara total ya, bisa saja keuntungan yang diperoleh oleh panitia pembangunan IKN sekarang itu akan dibayar oleh kerugian yang juga akan ditanggung negara pada masa yang akan datang ya untuk misalkan ya mitigasi bencana yang terjadi di daerah itu. Sehingga sebenarnya ya kurang lebih aja, kurang lebih aja. Daripada kita merencanakan bencana di masa yang akan datang, kenapa kita tidak berkorban di masa sekarang untuk melakukan perhitungan yang lebih detail ya, dalam menjaga keseimbangan lingkungan itu. Demikian, Bang. Baik, yang penting cengkrama dinasti politik tetap mengakar, Bung, di negara ini, Bung. Dan terakhir, dikabarkan juga ambisi Jokowi memindahkan ibu kota negara menuai kritik sejak awal. Bahkan terakhir ini kepala OIKN ya yang juga Hmm. mengundurkan diri. Apakah pembangunan IKN tidak berpijak pada perencanaan matang dan rentan ditunggangi kepentingan para kapitalis, Bung Agung? Ya, IKN ini adalah salah satu proyek strategis nasional ya. Jadi dia proyek apa strategis nasional. Jadi biasanya memang proyek nasional strategis nasional itu harus sukses, harus berhasil apapun yang terjadi gitu. Oleh karena itu aturan-aturan yang dilanggar itu aturannya harus direvisi menyesuaikan dengan proyek itu. Saya ingat bahwa kemudian pemerintah ya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu melarang pembukaan kawasan untuk kegiatan-kegiatan ya kegiatan-kegiatan terutama pembangunan fisik seperti ini untuk kebun saja yang eh, merupakan penanaman ya, misalkan kebun sawit, itu kan penanaman ya. Sawit nanti kan besar, ada tajuknya itu ya, dan juga akarnya meskipun menyerap air yang banyak, tetapi juga akar itu memperkuat ya cengkeramannya terhadap massa tanah. Itu saja dilarang, dilarang. Nah, sekarang karena IKN ini menjadi proyek strategis nasional ya PSN, maka aturan itu diubah. Boleh kemudian mengizinkan kawasan untuk pembangunan IKN. Nah, hal seperti ini ya, kebijakan-kebijakan seperti ini itu yang merusak ya ilmu yang sudah mapan. Jadi
kalau tadi disebut bahwa perencanaannya kurang matang ya, ini wallahu a'lam ya, bagaimana kita membahasnya ya. Jadi mungkin tidak direncanakan gitu ya, karena kalau direncanakan mungkin tidak akan di situ. Tapi kalau kemudian mengubah apa aturan yang sudah ada, berarti perencanaannya kan memang eh, ya tadi disebut tidak matang, bisa dikatakan seperti itu ya. Dan eh, ini proyek yang sangat besar ya, sangat besar, melibatkan banyak stakeholder ya, dan tidak bisa pemerintah bersikap semena-mena mengabaikan stakeholder-stakeholder itu. Kita mendengar di lokasi pembangunan IKN itu kan ada masyarakat lokal, kelompok adat ya, dan mereka kan gimana? Mereka menghadapi marginalisasi lah, gitu lah ya, menghadapi marginalisasi. Mereka harus pindah ya, karena masalah hak tanah ya untuk pembangunan IKN itu. Dan hal seperti ini siokianya tidak terjadi. Saya tidak tahu apakah tidak terjadi komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat setempat ya, ataukah memang ada daerah-daerah tertentu ya yang menjadi ruang hidup yang sangat vital bagi masyarakat sehingga mereka tidak boleh pindah dari tempat itu ya. Untuk perizinan berusaha ya, bidang kehutanan maupun bidang perkebunan saja misalnya ya, ya dalam kerangka penilaian pembangunan berkelanjutan ya, pada perusahaan-perusahaan itu perusahaan wajib ya untuk mengidentifikasi masyarakat lokal maupun masyarakat adat yang tinggal di areal tersebut. Kemudian memastikan bahwa kegiatan-kegiatan keseharian, livelihood, ya, mata pencarian masyarakat itu tidak terganggu. Dan kalau bisa untung malah dari proyek-proyek perkebunan maupun pertambangan itu. Demikian diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, sementara pemerintah punya proyek sendiri di KN ini dan mereka kayak mengabaikan begitu ya masyarakat masyarakat adatnya, masyarakat adat. Oleh karena itu ini paradoks ya, paradoks ya. Kemudian eh, jadwal IKN ya sebagai proyek strategis nasional ya itu eh, kan mepet, harus cepat ya. Presiden Jokowi ingin 17 Agustus ini kita upacara di ibu kota negara baru ya. Dan itu ada potensi untuk melewati berbagai macam peraturan yang sudah ada sebelumnya. Jadi kayak apa ya, kayak ditabrak gitu ya. Dan ini sangat mengkhawatirkan ya, terutama terkait dengan akuisisi lahan ya yang tidak adil ya, dan adanya tekanan terhadap infrastruktur milik masyarakat yang sudah ada ya. Apalagi tadi disebutkan bahwa pemimpin IKN ya, otorita IKN itu mundur. Ini kan menimbulkan pertanyaan besar bagi para masyarakat. Apa yang sesungguhnya terjadi di sana? Apakah proyek ini akan selesai dengan baik, tepat waktu, ataukah molor, atau bahkan tidak dilanjutkan sampai tuntas ya Allah alam. Eh, Inilah akibat kalau kemudian pembangunan itu tidak melibatkan stakeholder ya yang terkait. Jadi eh, masyarakat setempat, kemudian aspek pembiayaan, pendanaan, kemudian aspek-aspek lingkungan ya. Demikian juga mungkin aspek-aspek pertahanan keamanan ya. Dan kalau pokoknya harus jadi di sana, nah, kita khawatir laporan-laporan atau kajian-kajian yang dibuat itu hanya sebagai laporan ABS asal Bapak senang ya. Ini memang pernah terjadi juga di masa lalu ya, contoh proyek lahan gambut 1 juta hektar. Itu kan di beberapa tempat itu tidak visible ya, karena apa? Karena sifat tanah itu kalau terbuka, tanah gambut itu meracuni lingkungan sekitarnya. Tapi kan waktu itu penguasa mengatakan pokoknya harus jadi di sana dan bikin rekomendasinya. Kemudian diizinkanlah dengan beberapa catatan. Dan pada akhirnya catatan-catatan itu dilupakan. Nah, kita mengkhawatirkan juga proyek IKN ini adalah proyek yang dibuat berdasarkan argumentasi kekuasaan, bukan argumentasi kajian-kajian ilmiah, sehingga harus terjadi di sana. Ya, Eh, tanggal sekian kita bikin acara ini, peresmian dan seterusnya. Sehingga wajar kemudian ya ketika pemimpin itu berganti atau terjadi goncangan-goncangan terhadap ekonomi nasional yang menyebabkan ketersediaan dana untuk proyek itu, lalu eh, proyek ini tidak selesai tepat waktu dan akhirnya kita semua yang
dirugikan. Nah, dari sisi masyarakat itu jelas rugi, kemudian dari sisi lingkungan itu lingkungan menjadi rusak dan ekonomi nasional ya. Karena banyak resource kita yang tersedot ke sana. Dan saya pikir ini kembali pelajaran yang berkali-kali ya bagi pemerintah ya. Ya, dan ini tamparan bagi kita semua ya betapa kebijakan yang tidak direncanakan dengan baik ya itu akan menyebabkan kerugian untuk kita semua di masa sekarang dan yang akan datang. Sebenarnya cukup lah ya bandara-bandara yang kemudian tidak digunakan itu ya, kemudian stadion-stadion, waduk-waduk yang kemudian juga tidak berfungsi sampai sekarang ya dibangun dari anggaran yang menguras banyak sekali porsi yang sebenarnya bisa untuk kesejahteraan masyarakat. Itu jangan diulang terus seperti itu ya. Dihentikan ya. Dan mudah-mudahan saja ya apa yang terjadi di KN ini tidak mengulang sama sekali ya, tidak mengulang apa yang terjadi. Walaupun ya harus jujur ya harapan ini kayaknya tipis ya, kayaknya tipis ya. Masyarakat harus lebih banyak bersabar menghadapi hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi kita perlu banyak-banyak deposit sabar nih, Bang. Demikian, Bang. Ya, baik. Jasa kalau Bung Agung untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Agung senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Amin ya kesehatan. rabbal alamin. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suwana diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.